perubahan, perubahan. Salam perubahan, perubahan, perubahan. Dan karena kita butuh perubahan, maka amin. Saya beserta Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa Kabupaten Jember untuk membawa semangat dan energi perubahan. Amin. Saya mendapatkan perintah dari para kiai, para ulama untuk tidak kemana-mana. Saatnya kita memimpin perubahan bangsa menjadi lebih baik. Amin. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Semoga SWT Tuhan yang kuasa melindungi semua langkah-langkah kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Allahumma fikir akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bakal Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat dukungan dari para ulama dan juga kiai pimpinan Pondok Pesantren Al-Watoniyah Jakarta. Dukungan itu datang dalam silaturahmi, doa dan juga zikir persaudaraan Ganjar Mahfud Al-Watoniyah Jabodetabek yang turut dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Tuan Guru Bajang. Beliau semua sudah sepakat ya, melihat, mencermati, menalar dengan hati, dengan pikiran. Mereka menetapkan untuk ikut bersama mengikhtiarkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Inilah suara yang otentik dari masyarakat, dari umat, dan saya yakin bahwa suara seperti ini, semangat seperti ini tumbuh di seluruh penjuru Nusantara, insya Allah. Insya Allah Mas Anies ini dosen, Mas Anies ini guru, Mas Anies ini pendidik. Insya Allah, amin, menang. Tidak ada sekolah yang tidak bermutu di tanah air kita. Amin. Kita kedatangan tamu luar biasa. Seorang gubernur, sosok pemimpin hebat. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Tapi hormat, respect sama Pak Anies karena beliau adalah salah satu sosok rektor termuda di Indonesia. Berkat kehebatan dan kecerdasannya, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2014. Betul ya Pak ya? Meskipun akhirnya di reshuffle. Nggak apa-apa ya Pak ya? Dan masyarakat banyak yang nggak tahu bahwa ketika di reshuffle, Pak Jokowi menawarkan jabatan baru. Tapi Pak Anies nggak ambil. Kenapa Pak? Nggak siap dipecat 2 kali? Halo. Inilah pesan perubahan. Perubahan bukan soal mengganti nama, bukan menempatkan orang. Perubahan membuat keluarga-keluarga hidupnya sejahtera. Hari ini kita sudah merasakan Indonesia yang penuh dengan suasana ketidakadilan. Betul tidak? Ini sosok Anies tentunya tak lepas dari sejumlah kontroversi. Salah satunya adalah soal kebijakan gonta-ganti istilah atau nama program kerja selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI. Soal kebijakan pergantian 22 nama jalan dengan tokoh Betawi. Anies sempat membuat kebijakan kontroversial dengan mengubah 22 nama jalan dengan tokoh Betawi. Ia berdalih, kebijakan ini semata-mata untuk menghormati para tokoh Betawi. Selain itu, perubahan nama yang masih melekat bagi warga Jakarta adalah soal naturalisasi sungai. Sejak awal menjabat sebagai gubernur, Anies memang memilih menggunakan istilah naturalisasi dibandingkan normalisasi yang digunakan pada era pemerintahan Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kali ini, perubahan nama menyasar 31 rumah sakit di DKI Jakarta.
Puluhan rumah sakit umum daerah atau RSUD itu diganti namanya menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Alasannya sih sebenarnya bagus ya, yakni untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap rumah sakit. Namun, perubahan nama itu sempat ditentang DPRD DKI Jakarta lantaran melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi petani itu hidupnya sulit atau enak? Nih, saya tadi ketemu sama peternak, bilang, Pak, jadi peternak sekarang di Jember susah, cari bibitnya susah, pakan ternaknya mahal, betul tidak? Betul. Pakan ternak mahal mau diteruskan? Tidak. Perlunya apa? Perubahan. Kita tidak melakukan perubahan. Petani hidup sulit dibiarkan, harga gabah murah dibiarkan, pupuk sulit dibiarkan, betul tidak? Betul. Bila pakan harganya murah, bila beras harganya murah, bila pendidikan terjangkau, bila kesehatan terjangkau, tidak bisa dipajang, difoto, dibuat peresmian, tapi itu bisa membuat rakyat sejahtera hidupnya. Kita bukan bekerja untuk membuat peresmian dan foto-foto, betul tidak? Betul. Kita ingin perubahan kenyataan. Betul. Kita ingin perubahan kehidupan. Betul. Setuju? Setuju. Itu sebabnya kita ingin perubahan. Itu yang saya tangkap sebagai sebuah sosialisasi politik supaya para calon ini teridentifikasi sebagai sosok yang pro rakyat gitu ya, populis dan seterusnya dan seterusnya. Dan makanya kemudian isu-isu yang disampaikan oleh setiap calon yang potensial maju ini kan sebenarnya tidak lebih dari sebatas jualan politik ya, bahwa mereka ini adalah pemimpin populis, pemimpin yang berpikir untuk rakyat, mereka keseharian hidupnya untuk rakyat. Dan kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja mereka bicara tentang BBM gratis, bicara tentang makan dan sarapan pagi gratis. Kenapa baru mau diomongkan setelah dirinya itu mau maju di 2024 ya? Mestinya yang dilakukan itu adalah bagaimana mensejahterakan petani. Mereka itu kalau panen kemudian dibantu menjual panennya. Jangan sampai panen itu bingung nih mau dijual ke mana. Termasuk subsidi pupuk, subsidi pangan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira bahwa dalam mazhab politisi itu sederhana, janji dulu diaplikasikan belakangan, kan itu saja judulnya Mbak. Janji dulu, persoalan itu atau tidak itu lain hal. Karena kalau kita tracking satu persatu ya, semua dari janji para politisi di negara ini mungkin cuma 1% yang terwujud. Selebihnya itu adalah janji-janji gombal, lip service sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih sebenarnya. Bagi saya inilah yang kemudian membuat politik kita itu menjadi tidak sehat, karena hampir 99% janjinya itu ya sebenarnya adalah janji-janji yang tidak realistis dan sangat utopis untuk bisa diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Nafas Pembaharuan. Adis dalam kunjungannya di Jember menyapa, kita ingin perubahan, tidak bekerja untuk peresmian dan foto-foto. Muhaimin Iskandar atau Caimin tiba lebih dulu di lokasi pada pukul 6.50 waktu Indonesia bagian Barat. Adis kemudian muncul sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya kompak mengenakan rompi hijau. Anies mengenakan baju berwarna putih dan sarung batik bernuansa putih dan coklat. Sedangkan Caimin menggunakan baju hijau muda dan sarung senada. Setibanya di lokasi, Anies maupun Caimin menuju panggung tinggi dan menyapa warga Jember dalam acara Jalan Sehat Bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu 29 Oktober 2023. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin terkait dengan dukungannya para Nahdliyin, utamanya para kiai dan ponpes di Jatim, Caimin mengaku telah mendapatkan perintah dari para kiai-kiai dan para ulama untuk tidak kemana-mana. Sudah saatnya memimpin perubahan bangsa menjadi lebih baik. Sementara itu terkait dengan dukungan para Nahdliyin yang utamanya para kiai itu juga, Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid juga membawa serta Brigade Gus Dur yang dipimpinnya untuk mendukung Capres Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Seperti dilansir dari jakartakompas.com, Yeni Wahid mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden dan calon wakil presiden
Capres atau Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ia mengaku mendukung Ganjar Mahfud karena memiliki kedekatan rasa yang kemudian merambah ke hati. Mengikuti kata hati itu yang pertama, dan karena ada kedekatan rasa dengan kandidat yang kita dukung, kata Yeni Wahid ditemuin di Hotel Borobudur, Jakarta usai deklarasi dukungan pada 27 Oktober 2023. Jakarta, Ketua Harian Nasional DPP Partai Persatuan Indonesia, Dr. Tuan Guru Bajang atau TGB, menyebut semakin banyak dukungan kepada Ganjar Pranowo Mahfud MD yang akan bertarung di Pilpres 2024. Dukungan tersebut antara lain datang dari pesantren dan majelis taklim. TGB yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, dari para tokoh kiai-kiai, ustaz-ustaz di majelis-majelis taklim, di yayasan-yayasan pesantren, semakin banyak mendukung pasangan ini, ujar TGB di lokasi. Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat itu menuturkan, meningkatnya dukungan saat ini dikarenakan keyakinan para kiai dan ulama terhadap Ganjar Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang paling tepat memimpin dalam 5 tahun ke depan. TGB juga menegaskan gelaran doa bersama tersebut sebagai bukti aspirasi otentik dari masyarakat, khususnya dari kalangan santri dan Kiai Al-Watoniyah. Alhamdulillah, inilah suara otentik dari masyarakat, dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Watoniyah yang memiliki banyak sekali cabang di Jabodetabek. Seluruh pimpinan baik di tingkat pusat maupun pimpinan di tingkat cabang, kata TGB. Diketahui TGB hadir membuka gelaran doa bersama di YPI Al-Watoniyah yang beralamat di Jalan Kampung Baru Klender, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. TGB pun memberikan sambutan di awal acara sebagai peresmian kegiatan tersebut. Selepas pagelaran pembacaan doa tersebut, para peserta acara ikut menghadiri ikrar pemenangan untuk Ganjar Mahfud MD. Caimin juga menceritakan prestasi Anies Baswedan. Mas Anies ini dosen, Mas Anies ini guru, Mas Anies ini pendidik, sampai Mas Anies luar biasa sampai menjadi Menteri Pendidikan. Insya Allah dengan Amin menang maka tidak ada sekolahan yang tidak bermutu di tanah air kita. Seluruh pendidikan kita berkualitas tinggi, imbuh Caimin. Menyambung pujian banyak prestasi buat Anies Baswedan. Dilansir dari jakartakompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dirosting oleh Kiki Saputri di acara Lapor Pak Selasa 9 November 2021. Anies Baswedan yang datang dengan seragam pemadam kebakaran diserbu lawakan berbau kritik oleh komika Kiki Saputri. Roasting yang dimulai dengan sindiran terhadap program Formula E yang digagas oleh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Termasuk Anies Baswedan yang mulanya berkarir menjadi rektor, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, walaupun akhirnya direshuffle, canda Kiki Saputri. Sehubungan dengan perubahan menurut Anies pun menyinggung soal kondisi yang tidak ideal di pemerintahan saat ini. Ungkapnya, perubahan bukan mengganti nama, bukan soal menempatkan orang, perubahan membuatnya keluarga-keluarga hidupnya sejahtera. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menggaungkan perubahan dan perubahan. Perubahan dengan beberapa kali mengganti nama fasilitas umum dan fasilitas sosial di ibu kota. Yang teranyar, Anies mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD menjadi Rumah Sakit untuk Jakarta. Anies menilai istilah rumah sehat lantaran selama ini rumah sakit memiliki orientasi kuratif dan rehabilitatif, sehingga orang datang ke rumah sakit karena sakit. Untuk sembuh itu harus sakit dulu, sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit, kata Anies beberapa waktu lalu. Sebelum ini, Anies juga mengubah 22 nama jalan di sejumlah lokasi. Nama yang dipakai untuk jalan diambil dari tokoh-tokoh Betawi. Jika dirunut ke belakang, ada lagi penggantian nama maupun istilah. Anies mengubah istilah hari ulang tahun atau HUT Jakarta menjadi Jakarta Hajatan. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai kebijakan perubahan nama itu tidak menyentuh masalah substansial yang ada di masyarakat. Harusnya bukan perubahan penggantian nama, tapi justru permasalahan kurangnya puskesmas di Jakarta malah tidak disentuh oleh Anies Baswedan. Rumah sehat itu kan sebenarnya puskesmas. Justru di Jakarta ini ada kekurangan sekitar 16 puskesmas, tapi itu nggak dilakukan penambahan. Permasalahan kemiskinan di Jakarta juga belum dibenahi oleh Anies.
Ia menilai daripada Anies mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat, seharusnya Anies bisa memperbaiki layanan di RSUD yang ada di Jakarta. Menurut Anies, Indonesia masih penuh suasana ketidakadilan yang ditunjukkan dengan harga bahan pokok termasuk harga beras masih mahal. Namun, mahalnya harga beras tidak sampai ke petani. Petani di berbagai daerah masih kesulitan dan tidak mendapatkan keuntungan. Kita selama ini tidak melakukan perubahan. Petani hidup sulit dibiarkan, harga gabah murah dibiarkan, pupuk sulit dibiarkan, betul tidak? Tanya Anies kepada warga Jember. Anies selalu menggoda warga untuk memilih jalan perubahan atau sebaliknya. Pupuk susah atau mudah? Kalau susah kita teruskan saja ya. Kita teruskan ya, susah ya, nggak mau. Maunya apa? Kan kita ingin lanjutkan bukan? Tanya Anies. Tidak mau lanjutkan, butuhnya apa? Itu sebabnya kita butuh perubahan. Perubahan bukan soal mengganti nama. Perubahan bukan menempatkan orang. Perubahan membuat keluarga-keluarga hidupnya sejahtera, imbuh Anies. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan mengatakan ingin bekerja memperbaiki masalah di masyarakat jika terpilih menjadi presiden. Menurut Anies, sejumlah masalah yang masih membuat rakyat susah adalah mahalnya harga beras hingga pupuk. Begitu juga akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata di pelosok negeri. Kita bukan bekerja untuk membuat peresmian dan foto-foto, betul tidak? Kita ingin perubahan kenyataan, kita ingin perubahan kehidupan, setuju? Itu sebabnya kita ingin perubahan. Yang kami bawa adalah perubahan, kata Anies. Anies melanjutkan, mahalnya harga bahan pokok hingga kebutuhan warga bisa diselesaikan dengan perubahan. Namun kata dia, semua butuh kemauan dan keseriusan. Memang bila pakan harganya murah, bila beras harganya murah, bila kesehatan dan pendidikan terjangkau, tidak bisa dipajang di foto dibuat peresmian, tapi itu membuat rakyat sejahtera hidupnya. Tandas Anies sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi perubahan. Dilansir dari Jakarta Kompas TV, masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai tapi partai politik hingga baca pres sudah mulai menebar janji. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, dalam politik itu tidak pernah dikenal dengan istilah curi start. Jadi sepanjang calon presiden itu belum diputuskan secara definitif oleh KPU sebagai kontestan, maka sepanjang itu juga dia mampu dan bisa melakukan apa saja untuk mengidentifikasi dirinya, ujar Adi Prayitno. Ia juga merespon bahwa janji-janji ini hanya sebatas jualan politik dan janji-janji gombal. Di antaranya pemberian makan siang dan susu gratis untuk siswa di sekolah negeri, sekolah swasta, pesantren, anak-anak balita hingga bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Janji-janji juga ditebar Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB jika ketua umumnya Muhaimin Iskandar menang di Pilpres 2024. Janji-janji yang disebutkan diantaranya BBM murah, tunjangan ibu hamil sebesar 6 juta rupiah hingga sekolah gratis dan subsidi pupuk bagi para petani dan pakan bagi para peternak. Masa politisi itu sederhana, janji dulu baru diaplikasikan belakangan. Kalau kita tracking satu persatu, ya semuanya dari janji para politisi di negeri ini mungkin cuma 1% yang terwujud. Selebihnya itu adalah janji-janji gombal, pungkasnya.